masih tetap terjaga ya kondisinya. Ya, yang penting pada saja menjaga kondisi di musim seperti panas dingin. Sini berganti tanpa permisi. Oke, hari ini kita mau percakapan ya Pak. Sebelum saya menyupervisi Pak Nova di kelas, ya ini saya mau mengadakan sedikit percakapan. Ini sosiologi sebagai ilmu. Tujuan pembelajarannya apa saja? Jadi nanti siswa dapat mengupakan tentang sosiologi sebagai ilmu dikembangkan dengan kehidupan di masyarakat secara nyata. Iya, sudah? Ya. Oke, terus Pak Nova, selama ini Pak Nova mengajar ya, sudah dari tahun berapa? Alhamdulillah itu sudah dari 2019 Bu. 2019. Ya, 2019. Pertama ngajar. Pertama kali ngajar. Masih muda sekali ya. Alhamdulillah. Nah ini selama Pak Nova mengajar dari tahun 2019 sampai sekarang, itu dari mungkin dari pembelajarannya atau dari diri Pak Novanya sendiri dirasa ada yang kurang dan mau dikembangkan, itu area yang mana ya Pak? Nah, kalau saya Bu pribadi karena memang saat ini kan peralihan ya, untuk di sekolah baru mungkin untuk media Bu, jadi keterbatasan untuk media yang saya gunakan. Kalau contoh, misal saya mau presentasi, digabungkan nanti ada video di dalamnya, itu mungkin kalau untuk alat LCD-nya mungkin ada, cuma kita harus rangkaiannya, terus waktunya kan termakan, belum nanti disambungkan dengan sound system, kita juga harus bawa sendiri, jadi terbatas. Mungkin yang saya kembangkan gitu ya. Yang mau rencananya mau dikembangkan untuk pembelajarannya. Karena memang itu vital Pak ya. Iya, karena kalau kita fokus ke materi saja kan bosan ya, kalau kita tidak variatif. Itu ya yang mau dikembangkan Pak. Baik, nanti dalam supervisi saya akan melihat bagaimana yang kira-kira bisa membantu untuk jenengan mencapai pengembangannya tadi. Nah, selama ini strategi yang sudah digunakan apa? Kalau kemarin sih untuk strateginya karena keterbatasan tadi ya Bu, anak saya arahkan untuk bikinnya dari Canva dulu. Jadi anak bikin dari Canva untuk biar mereka tahu untuk tidak gegap teknologi ya Bu. Setelah itu walaupun desainnya sudah ada, tapi kadang anak kan pengennya yang simpel, padahal di Canva itu bisa ditambahkan dengan foto profil mereka, jadi bervariatif. Nah, baru nanti mereka kirim ke saya, baru untuk mengapresiasi saya tampilkan karya mereka. Gitu. Sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran dengan Canva tadi. Oke, Pak Nova, ini untuk percakapan terobservasinya sudah cukup. Oke, nanti kita lanjutkan supervisi di kelas. Setelah supervisi di kelas nanti ada percakapan pasca observasi, di mana di situ saya akan menerapkan coaching. Nanti mungkin Pak Nova akan mengenal coaching itu ini seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Nova, kita bisa ke kelas di kelas Pak Nova. Saya akan melihat Pak Nova mengajar. Terima kasih. Santai Pak ya. Ya, monggo. Saya barani salam itu. Oh belum sudah tadi. Terima kasih Pak Nova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah tegang ya. Memang di sini ada beberapa malaikat dari ini. Nah, itu tugasnya bukan untuk mengawasi ya, tapi yang diawasi adalah Pak Nova. Jadi kalian berperilaku sejujur kalian, nggak usah tegang, nggak usah apa. Kalau bisa ya tanya, kalau nggak bisa tanya. Kalau nggak bisa silakan. Seperti biasa aja. Yang terpenting Yofi, jangan keluar terus ya. Itu bantal Mas bantalnya siapa? Oke. Gimana kabarnya ini Cak? Sehat? Sehat. Di sini mana? Oke, sebelum kita mulai silakan berdiri semuanya dulu. Mas Epi minta tolong. Kan Pak ketuanya ada, jadi yang kecil.
Oke, coba. Tangannya diajak untuk semangat pagi yang keras. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, sehat, bahagia, lancar rezekinya, sukses semuanya. Kurang keras, silakan yang keras. Kalau bisa sampai gedung ini bergetar. Ya, oke, Mas, yang keras. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, sehat, bahagia, lancar rezekinya, sukses semuanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, hari ini ada siapa saja yang tidak berangkat? Kok banyak yang kosong ini? Alfa, kenapa Alfa? Surat izinnya sakit atau jalan-jalan kah? Mana? Kenapa izinnya? Siapa? Sakit panas. Selain Alfa, yang lainnya kemana? Ini apa? Terus yang lainnya tadi izin ke bawah itu ya. Oke, sebelum saya memulai untuk materi, nah, tadi dari pagi kalian kan sudah melakukan pembelajaran. Nah, saya minta di sini nanti akan saya bagikan untuk emoticon. Jadi emoticonnya nanti silakan kalian lingkari atau centang sesuai kondisi hati dan perasaan kalian. Oke, paham? Mungkin kalau ada yang habis putus atau apa, ada yang habis putus atau habis jadian? Yofi katanya habis jadian. Kita jadian. Nah, di belakangnya dikasih nama kalian masing-masing. Kasih nama dulu, baru kalian centang. Boleh centang, ya namanya di belakang. Ya, namanya di belakangnya, baru nanti depan bisa dicentang atau diingkari. Kalau yang habis dapat uang satu jamnya biasanya pilihkan hati. Ayo, bedanya yang emoticon dua ini ya. Kalau ini sedihnya itu masih sedang, kalau ini itu sudah sakit sekali. Sampai menangis-nangis. Ayo, sudah? Yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ayo Mas Febri, sudah? Sini maju ke depan enggak apa-apa. Ini sesuai kondisi hati kalian ya.
Oke ya. Oke, saya hitung. Saya selipkan, lakukan. Oke, di kelas 19 ini lebih banyak yang bahagia dari yang sudah dikumpulkan. Terus ada beberapa yang sedang posisinya marah. Ada 4 orang. Ada Mbak Indah, Mbak Reni, Mbak Kurnia, sama Mbak Windy. Kenapa Mbak? Marah kenapa? Mana? Salah satu Mbak Windy mana? Mana? Kenapa Mbak Windy? PMS atau kenapa? Ditinggal pacar? Oh. Terus ada yang sedih, yang 4 orang. Vita, Mbak Vita mana Mbak Vita? Itu nangis, itu nangis sedikit ya. Kenapa? Kenapa Mbak? Dia mau diceritakan? Oke, jadi dalam pembelajaran pagi hari ini, kenapa saya suruh kalian untuk mengekspresikan diri agar pada saat nanti mengikuti pembelajaran kalian lebih fresh. Jadi paling tidak dengan menggambarkan seperti ini, orang-orang terdekat kita itu tahu kondisi kita itu sedang seperti ya. Nah, biar kalian tidak stres sebelum kita bahas tentang cabang-cabang sosiologi, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Tutup mata kalian, kita refleksi biar kalian yang tadinya sedih, tadinya apa, dengarkan. Tutup mata kalian, tutup matanya, tutup mata kalian, tutup mata Mas. Nah, ini adalah salah satu instrumental untuk pada saat kalian bangun tidur, mau tidur, kalian dengarkan ini, itu harapannya perasaan kalian berbeda. Didengarkan, diresapi, jangan sampai tidur tapi. Ya, jangan sampai tidur.
Pas mendengarkan yang dirasakan apa? Senang, terus sama lagi pikirannya kosong. Oke, senang pikirannya kosong, sama lagi lebih fresh atau tidak? Oke, terima kasih Mbak Luli. Tepuk tangan dan jadi memang ada beberapa lagu yang bisa untuk merefresh otak kita. Jadi pada saat kita ibaratnya pikirannya lagi kesel, lagi nggak enak, coba dengarkan lagu-lagu instrumental di rumah, di sekolah. Contoh habis pembelajaran capek banget, istirahat sendiri dengerin lagu instrumental. Gunanya apa? Untuk lebih rileks di pikiran dan perasaan. Nah, pada pagi hari ini kita kan sudah fresh semua. Kita akan mulai pembelajaran tentang cabang-cabang apa? Cabang-cabang ilmu sosiologi. Sebelum saya masuk ke dalam materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu harapannya nanti dapat memahami dan membedakan tentang cabang-cabang ilmu sosiologi, lalu memiliki kemampuan adaptasi dengan perubahan sosial di sekitar. Jadi nanti dari ilmu tersebut kalian bisa penerapannya di lingkungan sekitar kalian. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang pertama, kita refresh dulu untuk topik sebelumnya. Mungkin ada yang ingat atau tidak. Kalau yang belajar pastinya masih ingat. Silakan yang bisa angkat tangan. Ya. Nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Silakan angkat tangan. Sosiologi itu terdiri dari berapa kata ya? Dua. Apa Mbak Zia? Coba. Ada dua. Sosios dan artinya sosios itu masyarakat dan lokos itu adalah ilmu. Jadi sosiologi kemarin sudah kita pelajari ya untuk sejarah dari sosiologi. Nah, hari ini kita belajar tentang cabang-cabang sosiologi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang namanya sosiologi hukum. Kalau di buku kalian ada berapa sosiologi itu di cabangnya? Ya, ada hukum, keluarga, istri, anak, ya, kenapa kok di dalam pendidikan juga perlu sosiologi kan? Kira-kira kenapa? Padahal sosiologi itu kan berhubungan dengan masyarakat. Kok harus berhubungan juga dengan pendidikan? Kira-kira kenapa? Apa masukan? Pendidikan berperan dalam perubahan masyarakat dan lingkungan. Karena pendidikan berperan dalam perubahan masyarakat dan lingkungan. Jadi harapannya pendidikan itu juga digabungkan dengan sosiologi tadi. Karena di dalam pendidikan itu yang nanti akan merubah pikiran masyarakat. Coba kalian bayangkan, orang yang tidak berpendidikan dengan pendidikan ada bedanya tidak? Beda. Bedanya apa? Mencolok. Bayangkan orang yang tidak berpendidikan dan pendidikan. Kira-kira beda yang mencolok. Gaya hidup, terus apa? Mengetahui tingkah laku, ucapan, attitude, pikiran. Yang paling berperan adalah semuanya itu betul yang dikemas dalam satu namanya karakter. Jadi orang yang pendidikan dan tidak berpendidikan itu sangat berperan di dalam karakter. Contohnya kalau kalian orang berpendidikan, kalian mau masuk bawah saja ketuk pintu. Beda kalau yang tidak berpendidikan, itu langsung selama masuk. Itu yang dinamakan salah satu karakter.
Nah, kalau di dalam sosiologi hukum, di sini sosiologi hukum adalah menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Seperti contohnya yang mungkin sering kalian dengar, kalau di lingkungan sekitar apa? Hukum di lingkungan sekitar kalian. Kalau ada tamu, contohnya, contoh Mbak Natasha, Pak D-nya mau jalan ke rumah Mbak Natasha, rumahnya jauh, kira-kira langsung pulang atau menginap? Nah, aturannya kalau di desa kalian apa? Contohnya apa? Tamu wajib. Beda kalau nanti contoh Mbak D-nya Mbak Natasha langsung disuruh nggak usah tegang lah, santai weh, biasanya Rizky biasanya guyon. Yang kedua ada sosiologi keluarga. Sosiologi keluarga juga sangat berperan penting, apalagi mungkin yang bapak ibunya perantau seperti kemarin cerita siapa? Mas Yofi, ibunya merantau berapa tahun pulangnya nanti? Sudah tahu belum? Belum tahu. Di mana Mas? Singapura ya. Jadi sosiologi keluarga juga sangat berperan penting. Kayak Mas Yofi itu ditinggal ibunya merantau, pastinya kangen nggak Mas? Iya. Sering berkomunikasi? Jarang. Kalau lebaran pulang nggak? Belum ya. Jadi ini akan berperan penting ya. Kalau kalian yang setiap hari ngobrol sama bapak dan ibu, beda dengan kayak Mas Yogi yang ada keterbatasan. Mungkin pada saat di sini itu bisa telepon, di sana waktunya istirahat. Nah, ini berperan penting terhadap dinamika keluarga atau di dalam karakter kalian juga tadi masuk di perubahan sosial. Sosiologi industri. Coba belakangnya Mbak Sia, siapa namanya Pak? Ya, dibaca. Apa itu sosiologi industri? Tahu arti dari bacaan ini? Ada yang bisa paham? Sosiologi industri adalah mempelajari peranan industri dalam perubahan sosial, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi, serta hubungan industri dengan berbagai struktur masyarakat. Kalau sosiologi tidak ada, kalau industri tidak ada sosiologinya, kira-kira yang terjadi apa? Kenapa? Produksinya terhenti. Ada yang lain? Kalau di dalam industri tidak ada namanya peranan sosiologinya, produksinya terhenti. Terus apa lagi? Apa Mas Ibri? Apa? Apa Mas? Sulit berkembang. Dari sambungan dulu. Oke, terima kasih Mas Badri dan Mas Lukman. Nah, tadi produksi terhenti, artinya sulit berkembang. Jadi gini, kalau di dalam sosiologi industri itu membutuhkan siapa? Oke, tenaga kerja. Ada spidol? Tenaga kerja, apalagi industri itu membutuhkan apa saja? Satu, tenaga kerja, bahan baku,
modal. Dari sekian ini yang berhubungan kira-kira dengan sosiologi yang mana? Sosiologi itu apa? Sosiologi itu adalah hubungan antara masyarakat. Yang berhubungan yang mana? Adalah tenaga kerja. Satu tadi yang dia omongkan Mas Kuman tadi. Produksi bisa berhenti karena tenaga kerjanya bisa saja tidak ada. Walaupun sekarang tenaga kerjanya bukan manusia ada, digantikan dengan mesin, tapi tetap ada namanya operator yang menjalankan. Terus turun lagi, kalau sudah ada tenaga kerja, yang paling pokok dalam industri apa? Kalian sudah bisa bikin barang semua, sudah punya barang. Kira-kira yang paling utama siapa? Konsumennya adalah masyarakat. Makanya sosiologi industri itu sangat berperan penting karena di sini dia membutuhkan masyarakat sebagai konsumen. Kalaupun dia bisa punya bahan baku, punya tempat, teknologi, model, tapi kalau dia tidak bisa menjual barang, sama aja dia akan jadi. Nah, lanjut tadi supaya soal pendidikan, soal perpisahan. Nah, saya akan putarkan sebuah video, nanti dilihat dan dicermati. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia. Kelihatan belakang? Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yang bernama Nusantara merupakan wujud upaya pemerintah dalam membangun identitas nasional dan mewujudkan pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk maupun pembangunan dengan mengusung pembangunan ekonomi inklusif melalui magnet pertumbuhan ekonomi baru dan merata. Ibu Kota Nusantara dibangun dengan standar yang tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Prinsip dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara memadukan konsep Forest City, Smart City, dan Sport City. Dalam rancangannya, Ibu Kota Negara Nusantara menerapkan 8 prinsip, meliputi desain yang sesuai dengan kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, kenyamanan dan efisien, dan peluang ekonomi untuk semua. Sebagai salah satu pelaksana pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memiliki strategi dalam menjalankan kegiatan pembangunan di IKN. Di antaranya, prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, sasaran, tepat administrasi, dan tepat kuantitas. Pembangunan infrastruktur IKN pada tahap awal 2022 hingga 2024 terdiri dari kurang lebih 50 kegiatan konstruksi. Sekarang apa nanti? Tahap pertama meliputi penyediaan hunian pekerja konstruksi dan pembangunan kawasan induk pusat pemerintahan atau disebut juga KIPP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun hunian sebanyak 22 tower untuk para pekerja konstruksi, sehingga mereka mendapat tempat hunian yang layak dan juga bersih. Fasilitas rumah untuk para pekerja ini dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi. Selain itu, Kementerian PUPR juga mempercepat pembangunan kawasan induk pusat pemerintahan atau KIPP yang nantinya akan membangun infrastruktur untuk memfasilitasi urusan kepemerintahan seperti Istana Negara, kantor kementerian atau lembaga serta pusat administrasi kenegaraan. Pembangunan kawasan pemerintahan ini sangat penting untuk melayani kebutuhan warga negara atau masyarakat. Kementerian PUPR juga bertanggung jawab dalam penyediaan air baku untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi penduduk IKN dan sekitarnya melalui pembangunan bendungan Sepaku Semoy
dan titik Sepaku Sumoy. Fungsi dari pembangunan bendungan ini selain untuk penyediaan air baku yang nantinya dapat diolah menjadi air minum bagi penduduk yang tinggal di IKN dan sekitarnya, juga berfungsi sebagai pengendali banjir dan tempat wisata bagi warga lokal. Selain pembangunan bendungan, infrastruktur lain yang dibangun ialah akses jalan dan jembatan. Pembangunan jalan yang dibangun meliputi jalan nasional dan jembatan, serta jalan tol. Jalan nasional yang dibangun berada pada ruas jalan nasional lingkar Sepaku di Kalimantan Timur. Nantinya, jalan nasional ini akan menjadi ruas utama menuju ibu kota Nusantara. Selain jalan lingkar Sepaku, juga dibangun jalan sumbu kebangsaan sisi barat sepanjang 2,99 km dan jalan sumbu kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km. Untuk pembangunan jalan tol terbagi menjadi 3 segmen, yakni segmen 3A Karangjong KKT Karyangal sepanjang 13,4 km, segmen 3B KKT Karyangal Simpang Tempadi sepanjang 7,32 km, dan segmen 5A Simpang Tempadu hingga Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Nantinya, infrastruktur jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda atau disebut Balsam akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN, serta mampu meningkatkan mobilitas pengiriman logistik sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil akan semakin besar. Kini, pemerintah tengah gencar dalam mempercepat penyelesaian proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Ibu Kota Negara Nusantara diproyeksikan sebagai super hub untuk klaster ekonomi, pendidikan, smart city, dan pusat industri. Masyarakat juga akan mendapatkan jalan lingkungan dan pedestrian yang nyaman dan aman, serta ditambah dengan transportasi publik yang aktif, serta terkoneksi dengan kawasan-kawasan penting. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi kota yang berkelanjutan dan berketahanan, serta dapat memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang merata untuk masyarakat sesuai visi Indonesia tahun 2045. Pasti yang kalian ingat tentang kata balsamnya. Padahal tadi ada beberapa informasi yang sangat oke. Nanti untuk linknya akan saya share ke Pak Ketuanya nggak ada ya? Nanti salah satu. Oke, sebelum saya bahas yang tadi yang video, ini ada salah satu data juga mengenai tentang IKN yang diterbitkan langsung dari PUPR juga. Kelihatan nggak? Nih, nggak kelihatan ya? Oke, saya jelaskan di sini. Jadi untuk perpindahan ibu kota atau IKN, ini ada beberapa yang diperhatikan untuk jadi patokan kenapa ibu kota itu harus dipindahkan. Yang pertama, sekitar 57% penduduk Indonesia berkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi ibarat beban itu Pulau Jawa itu bebannya sudah maksimal karena sudah 57%. Apalagi di Jakarta. Di Jakarta itu sampai laut itu dibuatkan tanggul agar air tidak masuk ke wilayah kota. Terus kedua, kontribusi ekonomi Pulau Jawa 59% terhadap PDB nasional. PDB tahu materi ekonomi? Belum sampai ya? PDB itu pendapatan domestik bruto. Jadi Pulau Jawa menyumbang 59% sendiri, satu Indonesia. Nah, itu adalah salah satu patokan kenapa IKN ibu kota dipindah ke IKN. Nah, ini ada gambarnya. Ini yang tadi kalian lihat, ada beberapa kawasan yang ditempati. Ini pulau apa ya? Kalimantan. Tepatnya IKN-nya berada di Kalimantan mana? Ayo. Timur, barat laut, oke. Di Indonesia karena
Tenggara. Terus ini selatan, barat. Kalau timur ada, karena timur itu sudah ada Samarinda. Samarinda itu sudah pada penduduk. Jadi barat, tengah. Yuk, silakan di browsing nanti di tempatnya dulu. Capek kan? Capek atau masih semangat? Hah? Masih atau tidak? Masih. Oh, kalau masih silakan berdiri dulu. Silakan Mas Yofi. Itu bantalnya siapa dimasukkan dulu? Berdiri. Kita ice breaking sebentar. Silakan keluar dari tempat duduk kalian. Nah, kamu maju, satunya maju. Nah, maju. Nah, dari ini instruksinya untuk ice breakingnya adalah anonim. Jadi yang apa Pak Nova sebutkan itu adalah kebalikannya. Ya, contoh. Angkat tangan kanan. Jadi diangkat tangan. Paham? Nanti instruksinya semakin cepat. Nah, saya tambah instruksi lagi. Dengan kata Mas Yofi berkata, kalau ada Mas Yofi berkata angkat tangan kanan, berarti yang dilakukan angkat tangan kiri. Kalau tidak ada kata Mas Yofi, jangan dilakukan. Oke, yang salah kesepakatannya akan nanti mendapat hadiah, ya. Oke, Mas Yofi geser dan relax. Oke, siap? Oke, hari ini Mas Yofi akan jalan-jalan ke Pulau Kalimantan. Nah, Mas Yofi di sana itu baru pertama kali. Mas Yofi berkata dia akan melangkahkan kaki kanannya. Salah sopo. Yang dilangkahkan kaki apa? Kiri. Oke, silakan dilangkahkan kaki kirinya. Oke, salah. Ayo. Sini. Sini di tengah dulu. Oke, dapat satu kita. Nah, Mas Yofi berkata dia akan pulang, jadi dia akan melompat sebanyak 2 kali ke depan. Ada yang salah? Enggak. Oke. Setelah itu Mas Yofi jalan-jalan kaki. Dia ingin mendayung pakai tangan kiri. Terus Mas siapa? Ahmad juga salah. Nah, apa? Kenapa? Nah, tidak ada kata Mas Yofi berkata. Jadi silakan yang tadi mendayungkan tangan kanan maju ke depan semua. Harusnya Mas Yofi berkata dia akan mendayung tangan kanan. Oke, aplaus untuk Mas Lukman dan Mas kameramen. Berarti yang kurang dari kalian apa? Fokus dan konsentrasi. Padahal kalian tadi sudah dikasih tahu untuk instruksinya, ya kan? Nah, ribetnya apa? Berarti itu sak kelas ribetnya susah gitu. Apa ribetnya? Oke, silakan yang cewek baris ke sana. Baris itu yang satunya masuk ke sana. Nah, belakangnya kayak ular gitu kan, mengular ke belakang. Yang cowok juga sama. Yang paling kalah dulu, paling depan. Paling depan. Nah, ayo cepat. Dan kamu ada di sana. Yuk, langsung jawab. Silakan dipegang pundak temannya masing-masing. Ribetnya dipijit yang paling
Depannya. Gimana ini? Bisa depannya dia. Gak orang bejos. Oke, sedia. Silakan sekarang balik gantian temannya. Mas Usman dulu. Aduh, untuk lingku. Jadi Mas Lukman sama Mas kameramen yang paling fokus. Kenapa Mas kameramen paling fokus? Karena dia sudah fokus dengan kamera. Nah, dari video dan berita yang sudah saya sampaikan, nanti silakan ada namanya LKPD. Nanti silakan dikerjakan. Ini tulis biodata kalian di depan, nama, kelas, dan nomor absen. Dan mengerjakannya nanti di belakangnya. Paham? Instruksinya nanti saya tampilkan. Video dan satu lagi ada nanti teks berita. Nah, silakan kalian pilih salah satu, lalu tentukan kira-kira cabang ilmu sosiologi apa yang digunakan di IKN. Dari video tadi dianalisis boleh, atau dari berita tadi juga boleh. Paham? Jadi analisisnya nanti ditulis di belakangnya. Oke. Nah, masing-masing silakan nanti satu meja itu adalah satu kelompok. Jadi satu meja kalian ini menentukan mau menganalisis yang video atau yang teks tadi. Nanti dikasih keterangan pilih yang video atau yang teks. Jadi satu meja. Jadi satu meja itu pemikirannya sama, mau kita ambil video atau yang teks. Paham? Yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan. Masih ingat videonya? Nah, untuk videonya ini linknya. Mungkin bisa dikeluarkan HP-nya, diketik linknya itu bisa. Oke, udah ya, teman kita ada yang sudah bisa aku diri, Mas Akmal, bisa. Siapa pak aku diri di situ? Ini kamu pilih yang konten dari video atau yang teks? Video, oke, silakan sampaikan yang keras. Berapa pak? Di KN nantinya kita cabang sosiologi pembangunan. Oke. Karena masyarakat membutuhkan pembangunan yang tepat dari bagus dan aman. Nantinya masyarakat bisa tinggal di IKN dengan nyaman dan aman. Nyaman dan aman. Jadi Mas Akmal berpendapat tentang cabang sosiologi pembangunan ya. Oke, applause dulu buat Mas Akmal. Jadi kenapa tadi pilih yang pembangunan, supaya kalau pembangunannya merata jadi aman dan nyaman.
Ada lagi yang sudah tadi yang konten video? Oke, ini Mbak, konten saya sudah. Dibacakan nggak apa-apa. Itu apa? Yang konten video atau yang teks? Video, oke. Sampaikan ya. Nggak apa-apa itu semuanya nggak apa-apa. Ya, sudah beberapa nggak apa-apa. Jawab ini berdiri. Setelah saya amati ada beberapa cabang sosiologi yang bisa diterapkan IKN. Pertama ada sosiologi hukum. Diterapkan agar membentuk perilaku masyarakat yang tertib dan menjadi toleransi. Kedua ada sosiologi industri agar mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang maju. Tiga ada sosiologi pendidikan untuk menjadi pola yang bermoral dan cerdas. Jadi ada tiga ya. Tadi apa? Yang pertama hukum, industri, dan pendidikan. Oke, itu kalau tadi dari industri, hukum, dan pendidikan. Itu semuanya dari konten video. Yang dua berarti Mas Amal dan Tasya. Yang teks, coba siapa? Yang ada yang konten teks? Ayo Mas Ken, coba. Teks atau video? Oke, silakan video. Di IKN yaitu ada sosiologi pembangunan. Karena dapat membantu memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga pembangunan dapat lebih sesuai dengan konteks sosial. Yang kedua ada sosiologi pendidikan agar lebih maju pendidikan di daerah pemekaran atau IKN. Sudah? Oke. Plus buat Mbak Natasha dan Mas Ken. Ada lagi yang konten teks mungkin? Mas Priyadi. Mas Febri, betul Pak. Nah, oke, bisa diperhatikan sebentar. Oke, semua yang kalian tuliskan di situ semuanya adalah pendapat yang benar. Karena IKN itu tempat baru, jadi sebenarnya cabang sosiologinya semuanya juga dibutuhkan. Baik perdesaan pun juga dibutuhkan. Kenapa? Walaupun sudah ada 9 yang pokok, perdesaan juga tetap diikutkan. Karena apa? Perdesaan di sekitar Kalimantan juga perlu dijaga. Karena kalau percuma kalau sudah ada yang baru, kalau yang lama tidak dirawat kan kasihan. Jadi perdesaan juga sangat dibutuhkan. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan di depan, dimajukan ke meja paling depan. Oke, untuk refleksinya, refleksi aja. Jadi apa itu sebenarnya cabang ilmu sosiologi? Jadi cabang ilmu adalah gabungan dari cabang ilmu sosiologi dengan digabungkan dengan unsur ilmu yang lain. Jadi semuanya bisa digabungkan menjadi satu. Ada yang pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan nanti dipelajari untuk fokus kajian sosiologi. Nah, sebelum saya akhiri, mohon untuk ini, silakan di scan barcode-nya untuk mengisi evaluasi materi. Bisa? Silakan isi ya. Ini apa? Izin Pak. Oke, nanti saya share lagi. Oke, nanti diisi ya untuk evaluasinya. Iya. Nah, ini difoto dulu nanti di scan, nanti saya ubah dulu pengaturan. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan?
Ada atau tidak? Oke, kalau tidak, terima kasih untuk hari ini. Silakan nanti setelah selesai bisa keluar untuk istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah observasi pembelajarannya Pak Nova, ya. Belum Pak observasi rasanya. Rasanya ya satu tetap grogi karena tunggu oleh senior. Mungkin nanti juga ada masukan kemarin saya kurang apa nanti bisa disampaikan ya. Terima kasih Pak Nova. Kemarin kita sudah mengamati pembelajarannya Pak Nova, Pak Catur Nova, ya. Ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil observasi saya, ya. Yang pertama tentang kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid. Pak Nova kemarin sudah menciptakan hal itu. Jadi sudah menciptakan kondisi nyaman bagi siswa dalam belajar. Terus yang kedua, penggunaan komunikasi yang positif. Komunikasi yang positif seperti timbal balik antara guru dengan murid, murid dengan murid, itu sudah Pak Nova lakukan dengan lancar. Terus yang ketiga, penerapan disiplin. Pak Nova juga sudah menerapkan disiplin positif. Waktu itu sudah membuat disiplin positif. Terus selanjutnya pemberian motivasi. Ya. Dimana kemarin sudah ya, pemberian motivasi sudah diberikan. Pak Nova sudah memberikan motivasi ke anak agar semangat belajar. Juga di situ ada muatan sosial emosional dalam pembelajaran. Pak Nova sudah memperhatikan bagaimana emosi anak sebelum pembelajaran. Terus kemarin disampaikan ada yang sedang marah, ada yang sedang sedih. Nah itu terus kemudian Pak Nova mempersiapkan anak dengan teknik stop. Dengan putarkan lagunya ditaruh itu. Itu lagu kesukaan saya Pak. Jadi zaman kuliah itu suka seperti ini, bisa menenangkan. Jadi Pak Nova sudah menenangkan anak. Mungkin dalam satu kelas kan ada yang senang, ada yang sedih, ada yang marah. Sudah diterapkan teknik stop, kemudian dengan cara memutarkan lagunya. Beberapa menit lagi memberikan apa yang saya bisa. Terima kasih sudah melakukan itu. Terus kemudian Pak Nova juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal, sudah dan melakukan SPP di tengah-tengah pembelajaran. Terus Pak Nova juga melakukan scaffolding. Scaffolding itu memberikan bantuan ke kelompok yang Pak Nova sudah memperhatikan. Terus dengan pelan-pelan bantuan itu dikurangi akhirnya kalau itu lagi menjadi itu tentang tadi muatan sosial emosional dan aktivitas dalam pembelajaran Pak Nova. Ini saya lanjutkan dengan penggunaan strategi pembelajaran. Ya. Pak Nova sudah memodifikasi strategi pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar siswa. Ada yang audio visual, ada yang visual, itu sudah kemarin ya. Terus kemudian setelah strategi pembelajaran yang berikutnya adalah penutupan proses pembelajaran. Pak Nova sudah melakukan refleksi di akhir dan dalam penutupan itu sudah melakukan refleksi dan sudah memberikan umpan balik. Terus kemudian umpan balik, saya lihat umpan balik yang Pak Nova berikan itu sudah konstruktif. Konstruktif itu artinya umpan balik yang jenengan berikan jelas dan mengandung saran pengembangan. Semua dari rangkaian pendahuluan dalam pembelajaran, proses pembelajaran, terus penutup, dan dalam segi memperhatikan emosi anak, kedekatan guru dengan anak, semuanya sudah tercakup dalam pembelajaran Pak Nova kemarin ya. Sudah bagus, jadi kesimpulannya pembelajaran Pak Nova sudah bagus. Ini hanya saran saya supaya konsisten saja. Untuk segi konsistennya supaya dijaga. Gitu ya. Terima kasih.
Baca Panova, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.